Paling bener, denger record. Tiga DSLR terbaik, apa terlaris ya? Tapi menurut gue ya, hai kawan Elora, yang belum subscribe, boleh di-subscribe dulu. Terima kasih. Let's get started. Di tahun ini tuh DSLR makin ditinggalkan ya, tapi nggak termasuk gua sih. Kalau gua tuh masih suka beberapa DSLR yang memang gua pakai untuk fotografi. Kali ini gue mau bahas 3 DSLR yang menurut gue terbaik atau terlaris menurut gue di tahun 2020. Kita mulai dulu nih dari yang secondnya paling mahal. Kuy, ada Canon 5D SR. Ngomongnya 5D SR aja ya, kayaknya lebih gampang, lebih Indonesia banget. Canon 5D SR, kamera yang secondnya lumayan mahal, yang keren banget. Kayak sekarang, tapi lo lihat ya, ini gue pakai battery grip makanya genggamannya kayaknya mantep banget gitu. Kamera ini juga kalau dibuat fotografi tuh keren parah. Jadi bukan hanya fotografi landscape ya, tapi segala macam fotografi tuh bisa dibabat sama si 5D SR ini. Yuk kita masuk dulu deh. Kali ini gue jelasin dulu deh spek-speknya ya. Yuk. 50 megapiksel cocok banget nih buat yang mau cetak gede-gede kayak baliho atau yang pokoknya besar-besar lah ya, pinggir-pinggir jalan itu cocok banget pakai 50 megapiksel. Nah, ini ada di 5D SR ini. Sebenarnya nih kalau mau cetak gitu sebenarnya udah cukup sih 24 megapikselnya. Berarti kalau lo pakai 5D SR ini lebih dari cukup lagi. Sensor CMOS full frame 35 mm dan prosesor Digic 6 dual ya. Di dual Digic 6 yang notabene diklaim sama Canon itu bisa bikin gambar jadi lebih tajam dan lebih detail. Tapi di seri yang 5D SR ini ya, karena di tahun launchingnya itu ada keluar 2 tipe, 5DS sama 5D SR. Maka dari itu, dia tuh udah dilengkapi sama low pass filter cancellation yang diklaim lagi sama Canon bisa bikin gambar lo atau hasil jepretan lo itu tajam dan detail walaupun di resolusi tinggi. Ini kelemahannya DSLR ya sebenarnya dibandingin sama kamera-kamera yang zaman sekarang. Autofokusnya nggak sebanyak kayak kamera mirrorless atau kamera-kamera zaman sekarang ya. Ini kamera kan launchingnya di tahun 2015. Jadi autofokusnya hanya ada 61 titik. Menurut gue sih cukup menurut gue, karena lo bisa lihat sendiri ya. Kalau fotografer itu biasanya suka nyari fokus di mana dulu, baru ke objekin gitu. Jadi ya nggak masalah sih. Tapi si autofocus 61 titiknya ini udah didukung sama ITR, teknologi ITR dari Canon, yaitu Intelligent Tracking and Recognition. Jadi lu bisa tetap objek di satu fokus walaupun si objeknya nggak bisa diem gitu. DSLR ini sebenarnya cocok nih buat di segala kondisi, tapi dia udah weatherproof belum ya? Kayaknya sih belum deh. Jadi lu mesti hati-hati juga nih kalau misalnya lu mau bawa si kamera ini hujan-hujanan atau mau foto sport di pinggir lapangan. Gerimis aja kayaknya memang harus ada tudungannya sih. Kalau nggak, set harga segitu mahal, lo harus ganti ini itu jadinya rusak. Nah, biar imbang, gue tuh pakai lensa Sigma 24 mm f1.4 DG Art. Jadi dia tuh seri terbarunya dari Sigma sih sebenarnya. Kemarin dicobain sama si Panjul, gue agak terkesima sama lensa ini. Bukan sama Panjul, sama lensanya. Lo lihat kan tajamnya kayak apa? Maka dari itu gue bilang, DSLR ini, si 5D SR ini masih nempatin ranking pertama di DSLR yang gue suka. Lanjut nanti ke part 2-nya ya. DSLR apa lagi yang menurut gue masih bagus, masih terbaik, dan terlaris menurut gue di tahun 2020. Jadi kalau lo mau jual, lo mau beli, atau lo mau tukar tambah kamera atau lensa, bahkan lo mau cari-cari aksesoris, lo bisa add Instagram kita di @elorakamera. Nanti gue taruh juga nih link marketplace di deskripsi supaya lo bisa lihat barang-barang yang kita jual. Atau kalau lo mau chit-chat langsung sama kita.
Jangan lupa buat subscribe, jangan lupa buat komen, karena komen itu yang paling penting menurut gue supaya lo sama gue bisa diskusi. Jangan lupa juga untuk share ke orang-orang supaya orang-orang bisa dapat ilmu. Jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng di bawah supaya lo selalu dapat video update dari YouTube channelnya Elora Kamera. Gue Hale dari Elora Kamera, mohon pamit, ciao.